Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi ya. Kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan Ibu Ocha. Oke, kita lanjut. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberi kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus dan tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Itu ya adaptasi ya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan, seperti di gambar ada kangkung ya, ada lagi teratai ya, ada lagi enceng gondok. Oke, sekarang yang kedua, higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya di situ pakis ya. Ada lagi begonia. Terus ada lagi tumbuhan paku ya, dan lumun. Itu contoh-contohnya. Sekarang yang ketiga yaitu tumbuhan xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya yang bersisik dan berduri tadi kan itu ya, lidah buaya. Ada lagi pohon kurma ya. Ya, ada lagi kaktus yang tidak mempunyai daun, daunnya kecil benar kaktus dan akarnya panjang. Ada lagi cocor bebek seperti runcing-runcing ya, daunnya cocor bebek. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Sekarang anak-anak disuruh untuk mencari tumbuhan ya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama ya, ada bambu ya, yang tadi ya, yaitu mempunyai bulu halus yang tajam dan menyebabkan gatal. Lalu tadi juga ada kangkung yang batangnya berongga dan daun berada di atas air. Terus ada teratai yang memiliki tangkai berongga dan daun lebar. Itu penyesuaian dirinya ya. Dan lagi ada enceng gondok, tangkai daun berongga dan punya daun lancip. Ada lagi pakis, yaitu menggulung daunnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lembab ya. Ada lidah buaya, memiliki daun tebal, sempit dan berbentuk duri dan sisik. Oke, sekarang anak-anak ya tugasnya cari lagi cara tumbuhan melindungi diri, yaitu tumbuhan kantung semar, putri malu, mawar, bunga bangkai, nangka, pohon jati gitu ya. Cari di buku boleh, di internet pun boleh, atau tanya sama orang tua boleh. Bisa ibu contohkan nih, cara melindungi diri dari tumbuhan mawar itu ada apa? Ada duri. Nah, sekarang anak-anak cari yang lain, oke? Oke, kita lanjut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berarti anak-anak harus tahu ini ya, siapa saja yang pejuang bangsa atau pahlawan. Oke, yang pertama, berikut adalah pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yaitu merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, ya. Terus Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Gasan Timur nomor 56 Jakarta. Terus ada lagi ya, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau sering dikenal dengan Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bung Hatta. Lanjut, ini Mr. Ahmad Soebardjo, Djodi Suwerjo, lahir di Karawang ya, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada umur ke-82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta ya. Berarti ada 3 ya tokoh yang ikut menyusun konsep teks proklamasi. Nah, ini ada lagi. Laksamana Tadasimaeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Salut ya sama Bapak Laksamana Tadasimaeda. Dan ada lagi Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah satu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berarti kalau ditanya siapa yang mengusulkan penandatangan teks proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta, berarti Sukarni ya. Ada lagi, ini adalah Bu Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatimah menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berarti kalau ditanya siapa yang menjahit Sang Saka Merah Putih, berarti Ibu Fatimah. Lanjut,
Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Berarti yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Jadi kalau misalkan golongan tua dan golongan muda tidak bersatu, kita belum bisa merdeka mungkin ya. Oke, berdasarkan bacaan tersebut ya, kita mau isi peta pikiran. Nah, ingat ya, peta pikiran itu Ibu ingatkan lagi kalau apa itu menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Terus mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya peristiwa, pentingkah peristiwa itu terjadi gitu ya. Yang ke siapa adalah pelaku atau tokoh dalam peristiwa itu. Kalau bagaimana itu menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa, dan di mana itu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Oke, kita langsung yang pertama. Kita buat kata tanya apa? Apa peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut ya? Terus, mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Kalau pertanyaan siapa? Siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi? Siapa? Sebutkan tadi banyak ya. Terus bagaimana proses penyusunan teks proklamasi Indonesia? Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun? Kapan? Di mana teks proklamasi disusun? Di rumah ini Laksamana tadi ya. Nah, itu yang kalau anak-anak jawab ya, itu sudah merangkum isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke ya, harus ingat ya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.